Perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Holo, NIM 1811B0046 dari Prodi IKP semester 6. Di sini saya akan membuat video praktik klinik 2 atau PK2 dengan tema penanganan kejang demam pada anak. Pengertian dari kejang demam adalah bangkitnya kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius akibat adanya kenaikan suhu tubuh dari suatu proses ekstrakranial. Nah, tujuan dari penanganan kejang pada anak itu adalah untuk mengatur takaran. Nah, tujuan dari penanganan kejang demam pada anak itu untuk mengatur tata cara melakukan penanganan penderita kejang demam agar tidak terjadi kerusakan otak lebih dan tidak terjadi kejang demam berulang. Baik, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan mempersiapkan alat lebih dahulu. Nah, di sini ada alat. Di sini ada selimut. Terus di sini ada bak instrumen, terus ada bengkok, terus ada stetoskop. Terus ada oksigen. Terus ada disepam. Baik, setelah saya menyiapkan alatnya, saya akan mencuci tangan lebih dahulu sebelum saya menyentuh pasien. Nah, yang pertama ada telapak tangan, terus ada punggung tangan, yang ketiga ada sela-sela jari, yang keempat ada buku-buku jari dengan cara mengunci, terus ada yang kelima ada ibu jari, yang keenam ada ujung-ujung jari, terus bilas. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Reta dari ruang mawar. Di sini saya mau bertugas sebagai perawat di rumah untuk menangani anak Ibu untuk mencegah kejang demam pada anak Ibu. Bagaimana Bu? Apa saya bisa melakukan? Ya, terima kasih Bu ya. Tapi sebelum itu saya persiapkan alat dulu ya Bu ya. Ya. Alatnya saya sudah dekatkan sekarang. Misi ya Bu ya. Membaringkan anak di tempat yang datar dengan memberikan misi ya Bu ya. Setelah saya membaringkan anak di tempat yang datar, sekarang saya akan memposisikan dengan miring. Terus kaki bagian atas ditekuk untuk mencegah bahaya tersedak ludah ataupun muntah. Letakkan selimut atau bantal di bawah anak. Misi ya, Dek. Misi ya. Permisi ya, Dek ya. Biar kakak longgarkan pakainya dulu ya, biar Adek tidak sesak ya. Terus pada anak yang kejam tidak boleh mendekatkan alat-alat tajam seperti gunting. Pokoknya alat-alat yang membahayakan anak tidak boleh kita dekatkan pada anak kejang demam. Setelah itu saya akan memberikan disepam melalui dubur. Pemberian disepam mulai dari 0,5 sampai 0,7 mg per kilogram berat badan. Misi ya, Dek. Baik, saya akan memastikan pernapasan dengan
Setelah itu saya akan memberikan oksigen melalui plasma 2 ml. Sekarang awasi tanda-tanda pernapasan dengan menghitung dari 1 menit. Melihat tidak adanya tarikan dinding napas. Melihat ada tidaknya retraksi dinding dada. Setelah itu melihat ada tidaknya pernapasan cuping hidung. Apabila kejang, demam teratasi, maka akan dilanjutkan dengan pemberian phenobarbital secara IV langsung seperti dengan dosis awal bayi 1 bulan sampai 1 tahun. Pemberiannya adalah 50 mg di atas 1 tahun 5 mg. Permisi adik ya, mana tangannya? Hitung lamanya periode postikal atau pasca kejang. Ketika anak masih belum sadar, kita jangan memberikan makan atau minuman sebelum refleks menilainya itu kembali pulih. Setelah saya melakukan penanganan kejang pada anak, maka saya akan melakukan evaluasi dari hasil pemeriksaan tadi. Baik deh, dari hasil pemeriksaan ibu tadi, sekarang sudah ada perubahan. Dari awal tadi kan suhunya lebih dari 38. Sekarang Ade sudah kembali normal dan Ade cepat pulih. Tadi juga kakak sudah memberikan disepam melalui dubur atau lewat anus supaya kita tahu kejang Ade itu. Setelah saya melakukan evaluasi pada anak, maka saya akan berikan alat lebih dahulu. Baik deh Ibu, terima kasih buat waktunya yang diberikan kepada saya. Kalau sebentar Ibu ada apa-apanya, tolong panggil saya di ruang perawat ya Bu ya, pencet aja belnya di sini supaya saya ke sini. Terima kasih buat waktu dan kerjasamanya. Selamat siang. Permisi. Sekarang saya cuci tangan. Yang pertama ada telapak tangan, terus ada punggung tangan, terus ada sela-sela jari, ada buku-buku jari, ada ibu jari, terus ada ujung-ujung jari. Setelah itu bilas dengan air yang bersih ya, Setelah itu keringkan dengan handuk atau tisu.